Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Bapak Kepala Sekolah SMK Ma'arif 1 Kebumen beserta Dewan Guru dan keluarga besar SMK Ma'arif 1 Kebumen yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Mutiara Ramadan SMK Ma'arif 1 Kebumen dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia mempunyai tujuan, yaitu untuk beribadah. Sebagaimana disampaikan dalam salah satu firman-Nya yang terdapat pada surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia tujuannya hanyalah untuk beribadah. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah untuk selalu patuh dan mengikuti perintah-perintahnya, atau itu yang disebut dengan ibadah, harus ada syarat-syaratnya, harus ada kaifiahnya. Sebab apabila orang itu beribadah tanpa adanya aturan-aturan di dalam ilmu fikih, maka ibadah orang tersebut tidak akan diterima atau tidak sah. Untuk itu, kita semua sedang melakukan ibadah wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang harus kita tahu supaya puasa kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arkanus shaum, rukun-rukun puasa, yaitu yang pertama adalah an-niyatu atau niat. Perlu diketahui bahwa niat itu ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, niat itu dilakukan untuk puasa yang sifatnya wajib, seperti misalnya puasa Ramadan. Akan tapi, adakah puasa lain yang hukumnya wajib? Tentunya ada yang lain, yaitu seperti puasa qadha atau puasa kafarat, karena orang tersebut telah melanggar sumpah misalnya, atau puasa untuk nazar, maka puasa ini hukumnya wajib dan harus melakukan niat. Yang kedua, niat itu harus dilakukan pada waktu malam hari. Kapan waktu malam hari itu? Yaitu mulai maghrib sampai subuh. Dan yang ketiga, dalam hal ini puasa Ramadan, menurut pemahaman madhab Imam Syafi'i, niat puasa dilakukan setiap hari. Puasa pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya selalu untuk berniat. Nah, adapun ada perbedaan dengan Imam Madhab Maliki, yaitu niat dilakukan pada awal bulan Ramadan untuk seluruh puasa Ramadan. Ini dengan asumsi bahwa puasa Ramadan adalah satu paket, jadi niatnya cukup satu. Nah, bagaimana kita sebaiknya untuk berniat? Maka kita mengikuti para ulama, yaitu pada malam hari kita berniat taklid mengikuti madhab Imam Maliki, dan setelah itu kita berniat seperti apa yang diajarkan Imam Syafi'i, yaitu setiap hari melakukan niat. Ini untuk jaga-jaga. Apabila di dalam puasa kita Ramadan ada yang lupa satu hari tidak niat, maka kita sudah bertaklid kepada madhabnya Imam Maliki. Dan yang kedua, rukun puasa adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai dari
subuh sampai maghrib. Hal-hal yang membatalkan puasa itu antara lain, yang pertama adalah wusulu ainin ila jaufi asolatan aw ardan amdan, yaitu sampainya suatu benda ke lobang asli atau lobang buatan dengan sengaja. Lobang asli seperti hidung, telinga, mulut, lobang depan, lobang belakang. Lobang buatan misalkan ketika sakit disuntik ataupun diinfus, itu namanya lobang buatan, dan itu membatalkan puasa. Adapun ada ulama yang mengatakan suntik tidak membatalkan puasa, maka dipersilahkan untuk memilihnya. Untuk kehati-hatian, hendaknya untuk memilih yang membatalkan puasa. Atau kalau sakit, diperbolehkan untuk tidak puasa dan kemudian mengqadha atau mengganti di hari selain bulan Ramadan. Batas-batas dari lobang-lobang yang dapat menyebabkan puasa batal, yang pertama adalah al-anfu atau hidung, yaitu al-khayshum jami'uhu minadh-dhahir. Nah, lobang luar yaitu janur hidung. Janur hidung di sini adalah lobang luar. Wa muntahal khayshum minal batin. Adapun setelah janur hidung itu adalah lobang dalam, dan itu yang membatalkan puasa. Yang kedua adalah al-qubul wad-dubur, yaitu ma yajibu ghuslahu minhuma fil istinja minadh-dhahir. Jadi apa yang dibasuh ketika istinja atau cebok itu adalah lobang dhahir. Yaitu kalau istinja membersihkan dari buang air besar itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau terlalu dalam bisa menyebabkan puasa itu batal. Berikutnya adalah al-fam, yaitu mulut. Batasnya adalah makhrajul ha al-muhmalati haddud dhahir. Jadi mulut, makhraj huruf ha yang tanpa titik itu sebagai batasan luar. Jadi kalau sudah sampai ke makhrajnya ha, maka itu sudah masuk dalam. Jadi ketika mencicipi makanan yang ibu-ibu masak atau yang gosok gigi pakai odol, ada rasanya, itu kalau belum sampai kepada tenggorokan maka tidak membatalkan puasa. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah al-istimna'u bimubasyaratin amdan, yaitu mengeluarkan mani atau sperma dengan bersentuhan secara sengaja. Yang ketiga adalah al-jima' amdan wa illam yunzil, yaitu jima atau berhubungan suami istri walaupun tidak keluar mani. Yang keempat adalah al-istiqa, yaitu muntah dengan disengaja. Hadirin rahimakumullah, dari yang nomor 1 sampai 4, yaitu memasukkan sesuatu ke lubang, kemudian istimna atau mengeluarkan sperma, dan jima atau mutah, itu membatalkan puasa, ya, membatalkan puasa apabila seseorang melakukannya dalam keadaan mengetahui bahwa hal itu membatalkan puasa. Yang kedua, apabila dilakukan secara sengaja. Jadi kalau orang itu makan tapi lupa, maka tidak batal. Atau makan tapi dipaksa, tidak sengaja. Misalkan disekap, dia kemudian dimasukin makanan dengan paksa, maka itu tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Yang ketiga adalah karena kehendak sendiri. Kehendak sendiri, maka itu membatalkan puasa. Maka apabila hal-hal tersebut dilakukan karena ketidaktahuannya, karena baru masuk Islam,
atau tidak sengaja ataupun lupa, maka tidak membatalkan puasa. Yang kelima adalah al-haidu wan nifas wal wiladah. Orang yang haid, orang yang nifas, wiladah. Puasa di pertengahan hari, kemudian haid atau nifas atau wiladah, maka puasanya batal. Yang keenam adalah al-junun walau lahdatan. Gila sekalipun sebentar. Misalkan ada yang mempunyai penyakit gila 1 jam, maka puasanya batal. Yang ketujuh adalah al-ighma'u jami'an nahar. Ayan di siang hari. Ayan sepanjang hari. Mohon maaf, ayan sepanjang hari. Jadi orang itu ayan ataupun tidak sadar mulai sebelum subuh hingga jam 7 malam baru sadar, maka puasanya batal. Tetapi kalau sadar tidak sampai sehari penuh, sebelum subuh itu tidak sadar, kumat, kemudian siang atau sore itu sembuh, maka puasa bisa dilanjutkan. Yang kedelapan adalah as-sukru jami'an nahar. Mabuk sepanjang siang hari. Mabuk sepanjang hari. Jadi sama keterangannya, apabila seorang itu mabuk, ya tentunya mulai sebelum subuh sampai kira-kira jam 7 malam, maka puasanya batal. Apabila sebelum subuh sudah mabuk, kemudian mabuknya tidak sengaja tentunya, misalkan tidak tahu kalau itu adalah minuman keras, dikira kopi, diminum, kemudian mabuk, nah, kemudian sadar jam-jam 12 siang atau jam sore, jam 5, maka puasa bisa dilanjutkan. Tapi ketika tidak sadarnya karena sengaja, misalkan minta dipukul supaya pingsan, itu tetap puasanya tidak sah sebab menyengaja. Yang ke-9 adalah ar-riddah atau murtad. Hati-hati ya, ketika kita berbicara misalkan mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, maka itu hukumnya murtad, puasanya batal, puasanya tidak sah. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ketentuan-ketentuan di dalam kita menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah kesempurnaan dari puasa kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.